adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kakak Brenda apa kabar nih? Baik, Kak Kamel apa kabar? Sangat baik. Wah, sangat baik. Puji Tuhan ya Kak Kamel ya, kita masih bisa ibadah. Iya. Walaupun secara online melalui YouTube, tapi Betul, kita masih benar. bisa beribadah untuk memuji Tuhan. Yaps. Apakah adik-adik siap di rumah untuk ibadah? Siap Kakak Brenda. Oke, mantap. Kalau begitu, Kita mau muji Tuhan. tapi sebelumnya Kak Kamel kita Oh ya, berdoa kita dulu bersatu di dalam dong. doa dulu ya. Iya. Lipatkan tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami adik-adik sekolah minggu dalam YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Adik-adik di rumah boleh dong Kak Brenda sama Kamel undang untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kakak Brenda? Tuhan Allah di tengah kita. Oke. Siap ya? Pakai gerakan ya. Gerakan nih yang di rumah ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sebesar apa? Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, lebih besar, besar, besar. Loncat ya adik-adik. Besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, lebih gede, 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 gede. Siap-siap loncat ya. Gede, gede. Kita udah bergerak-gerak nih Kakak Brenda. Iya, tapi kita masih mau nyanyi lagi Kakak Amel. Iya, lagunya ada gerakan juga nih Kakak Brenda. Iya, gerakannya harus siap seperti seorang prajurit. Betul, kita mau angkat lagu pujian Laskar Kristus. Masih berdiri ya adik-adik? Pakai gaya yang di rumah ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulang dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay.
Boleh duduk? Silakan duduk. Nah, sekarang nih Kakak Amel. Kita mau masuk apa nih Kakak Brenda? Kita mau mendengarkan firman. Wah, Nah, siapkan Alkitabnya, Kitabnya, alat alat tulisnya. Ya adik-adik ya, sikap tenang. Mari kita sebelum menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita angkat pujian dari awal adik-adik. Dengan sikap sungguh-sungguh katakan, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dipersilakan kakak pelayan firman untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu Gereja POK Larangan Indah. Apa kabar? Luar biasa, yes ya. Bertemu lagi kita bersama Ibu Rini di dalam sekolah Minggu pada hari ini. Bu Rini akan membacakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur pada kesempatan sekolah minggu hari ini. Tuhan memberikan kami firman di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bicara dengan kami anak-anak-Mu. Biarlah melalui cerita Alkitab pada hari ini Tuhan menguatkan iman dan percaya kami bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bu Rini akan bacakan ya adik-adik Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kalian boleh buka Alkitab buku ini seperti ini atau Alkitab di HP kalian boleh ya. Semuanya membuka Alkitabnya masing-masing. Rini ulangi Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop itu di Perjanjian Baru ya. Keributan di Tesalonika. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka
dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian cerita di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 itu menceritakan sebagian dari perjalanan Rasul Paulus dan Silas ke kota-kota ya. Adik-adik ingat ya cerita tentang setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, itu Tuhan kan sudah berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, dengan kekuatan Roh Kudus, mereka berjalan keliling kota ke semua daerah, bahkan ke ujung-ujung dunia ya, sampai juga di Indonesia hingga saat ini ya. Dan di situ diceritakan bahwa Rasul Paulus dan Silas sampai di kota Tesalonika. Di ayat yang kedua, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat, artinya 3 minggu ya, 3 minggu berturut-turut. Pada hari Sabat mereka datang beribadah ke rumah ibadat. Itu mereka menyiarkan tentang bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa juru selamat sudah datang, yaitu yang bernama Tuhan Yesus. Dan disitulah orang-orang merasa dikuatkan dan percaya bahwa apa yang dikatakan di Perjanjian Lama sudah digenapi, yaitu Tuhan Yesus. Dan di ayat yang keempat mengatakan bahwa beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut pada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Justru orang-orang Yahudi masih tidak percaya. Mereka percaya hukum Taurat saja ya. Nah, di sini apa yang menjadi teladan dari firman Tuhan di dalam perjalanan Rasul Paulus dan Silas ini, bahwa mereka berani di setiap kota menyiarkan, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima mereka kan ditentang ya sama orang-orang Yahudi, dan mereka mengajak para penjahat dan orang-orang yang suka bikin kerusuhan di pasar itu membuat keonaran supaya Rasul Paulus ditangkap dan disidang di zaman dulu di depan rakyat gitu ya, seperti waktu itu Tuhan Yesus disidang ya. Nah, disitulah mereka tidak menemukan Rasul Paulus dan Silas. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tinggal selama 3 minggu itu tinggal di rumah Yason, ya Yason,
tapi mereka menyeret juga Yason, tapi mereka Yason berhasil meyakinkan bahwa mereka orang baik-baik saja, dan Yason dibebaskan sama saudara-saudara yang lain. Adik-adik yang terkasih, di sini ada dua hal ya. Paulus dan Silas berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menolong mereka luput dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu ya, untuk menangkap mereka di depan rakyat. Nah, jadi di situ siapa yang berani bersaksi tentang Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus pasti akan melindungi dan menolong dari segala kekuatan jahat. Ya, jadi teladan apa yang bisa adik-adik petik dari cerita Alkitab kali ini, bahwa kita harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau zaman sekarang gimana caranya ya? Aku kan masih kecil, aku kan masih gimana cara bercerita sama misalnya orang dewasa, atau sebenarnya ada hal kecil ya, misalnya nih sama temen nih, misalnya sama temen ya, temennya ngajak nggak suka sama temen yang lain misalnya ya, ngajak memusuhi temen itu. Adik-adik bisa bilang, kasih tahu, kasih nasihat bahkan ya, itu hal yang tidak baik. Tuhan Yesus mengajarkan saya bahwa memusuhi teman itu tidak baik. Tuhan Yesus mengajarkan saya, kita harus mengasihi teman, mengasihi orang lain, bahkan teman. Begitu ya. Itu salah satu contoh. Misalnya hal-hal yang lain, suka iseng ya, teman-teman sama teman-teman nih di rumah main-main gitu, terus ada misalnya buah di pohon buah gitu ya di rumah tetangga, mau petik nggak boleh, itu namanya mencuri ya. Nah, adik-adik kasih tahu temennya nggak boleh, kita harus minta. Kalau memang kita mau minta sama yang ibu yang punya pohon buah itu, tidak boleh ambil sembarangan, karena Tuhan Yesus mengajarkan saya tidak boleh mencuri. Nah, disitulah adik-adik bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi, tidak boleh mencuri, tidak boleh jahat, tidak boleh nyontek, ya kan? Sekolah online atau sekolah onsite. Siapa yang sudah sekolah onsite? Belum ada? Ya, tidak apa-apa ya, adik-adik harus tetap semangat belajarnya online. Itu juga untuk menambah ilmu kalian, meskipun keadaan pandemi ini membuat kalian terbatas ya, tetapi tetap semangat ya. Tuhan Yesus mengatakan hidup harus selalu penuh sukacita, ya kan? Jadi sekolah online juga penuh sukacita, gitu ya adik-adik. Inilah firman Tuhan yang bisa kita petik teladannya, bahwa berceritalah tentang Tuhan Yesus kepada siapapun di sekeliling anak-anak, adik-adik sekalian. Amin. Baik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengajarkan kami mengasihi satu sama lain. Melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang benar, biarlah menjadi kesaksian kami sebagai murid Tuhan Yesus yang baik dan benar. Kami juga berdoa, Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua kami di masa pandemi ini. Biarlah semuanya itu untuk menopang kehidupan keluarga kami. Dan berkatilah sekolah kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang pandai, cerdas, dan juga takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kakak-kakak guru yang sudah mengajar kami dengan tidak lelah-lelahnya untuk mengadakan secara online melalui YouTube maupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Hari ini adik-adik sudah mendengarkan kisah mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk bersaksi. Nah, kali ini Kakak Ruth punya tantangan untuk adik-adik sekolah minggu. Mau tahu tantangannya? Ini dia tantangannya. Adik-adik akan diberikan 4 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu adik-adik boleh tulis dahulu sebelum menjawabnya. Setelah kalian tahu jawabannya, adik-adik merekam jawaban kalian lalu langsung mengirimkan ke Kakak Ruth. Ditunggu ya adik-adik setiap jawaban dari video kalian. Setiap video dari adik-adik akan kita kompilasi untuk menjadi kesaksian bagi teman-teman kita dan semua orang yang mendengarnya. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Kakak Ruth. Menurut adik-adik, siapa sih Yesus dalam hidup kamu? Pertanyaan kedua dari Kak Brenda. Adik-adik pasti pernah merasakan ketakutan. Ketika kamu takut, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan ketiga dari Kakak Yeye. Hari ini kita belajar mengenai Rasul Paulus. Coba adik-adik ceritakan 2 sikap Rasul Paulus yang bisa kamu contoh dalam hidupmu. Nah, pertanyaan keempat dari Kakak Amel. Coba adik-adik ceritakan 3 kebaikan Yesus dalam kehidupan adik-adik dan keluarga adik-adik. Itu dia seluruh pertanyaan dari kakak sekolah minggu. Sekarang giliran kamu untuk menjawab dan merekam jawabannya. Dan jangan lupa, segera kirimkan video jawaban rekaman kamu ke Kakak Ruth. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat kakak pelayan firman dan kakak yang udah memberikan aktivitas juga. Terima kasih, jangan lupa ya. Terima kasih, jangan lupa ya dikerjakan kalau ada kerjakan tugas. aktivitasnya. Iya, kalau begitu sekarang kita mau ngapain nih Kakak? Mau berikan persembahan. Persembahan. Kita angkat pujian, ku beri persembahan. Tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kini kami telah memberikan persembahan kami, Engkau berkati persembahan ini agar bisa membantu
pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Amin. Wah, sekarang nggak kerasa ya Kamel ya? Iya, udah di penghujung ibadah nih. Wah, kalau begitu ada Iya, pengumuman. apa tuh Kak Brenda pengumumannya? Pengumumannya jangan lupa ya, kakak-kakak nggak bosen untuk ingetin Iya, persembahan. persembahannya jangan lupa ditulis di amplop, ditaruh di dalam amplop, ditulis namanya dan tanggal ibadahnya. Dan jangan lupa ditaruh di rumah kostur atau di rumah Marvel. Iya. Siapa lagi Kakak Brenda? Oh, yang kedua buku ayat. Gak bosen-bosennya ya kakak untuk ingetin adik-adik untuk mengumpulkan Buku ayat. buku ayat dan mengerjakannya yang paling penting. Nah, adik-adik bisa membawanya ke gereja ya nanti untuk kakak-kakak periksa. Betul. Atau misalnya kalau adik-adik jarang ke gereja bisa di akhir bulan. Iya. Nah, jadi adik-adik bisa dapat tanda tangan atau dapat stiker nanti ya. Oke. Satu lagi Kakak Brenda. Satu lagi apa ya Kamel ya? Aksi 1000 Oh, nih yang adik-adik iya. belum ngumpulin nih. Mungkin adik-adik ada yang belum kumpulin. Masih ditunggu nih sama kakak-kakaknya nih aksi 1000-nya. 1000 untuk membantu teman-teman kita ya adik Iya. di sana ya. betul. Kalimantan atau Sumatera. Iya. Oke. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk adik-adik yang sudah Ikut ibadah hari ini ya. Kalau begitu sampai jumpa di minggu depan depan. di ibadah Zoom. Iya, Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Dadah.